menggunakan perangkat komputer. Untuk modul ini kita akan mempelajari mengenai perangkat komputer. Perangkat komputer adalah komputer personal, laptop atau notebook, tablet, smartphone yang terhubung atau tidak terhubung dengan jaringan internet atau jaringan komputer. Komputer yang dimaksud adalah komputer dalam bentuk yang digunakan sehari-hari. Kemudian kita akan mempelajari mengenai aktivasi, yaitu proses untuk mendapatkan verifikasi atas akun yang sah, biasa dipakai oleh produk Microsoft. Kemudian kita akan belajar mengenai antarmuka pengguna atau user interface, yaitu fasilitas yang dimanfaatkan berupa graphical user interface atau GUI seperti Windows, menu pilihan, ikon, dan teks perintah. Kemudian peripheral adalah peralatan tambahan baik berupa peralatan masukan dan keluaran yang dipasang pada komputer seperti alat cetak atau printer, alat pemindai atau scanner, mouse, touchpad, layar sentuh atau touchscreen, stylus pen, dan light pen. Dan program aplikasi adalah perangkat lunak yang sudah terpasang atau terinstal di perangkat komputer. Untuk perangkat komputer seperti kita lihat di sini, untuk yang sebelah kiri adalah tampilan daripada unit komputer berupa CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Yang sebelah kanan adalah tablet dan juga notebook dan all-in-one atau satu set komputer yang terintegrasi. Sistem komputer secara umum adalah ada peralatan input, kemudian ada peralatan proses, dan output. Untuk input berupa keyboard, mouse, scanner atau light pen, stylus. Kemudian proses itu ada motherboard yang akan diproses atau CPU. Kemudian menghasilkan output berupa gambar atau tampilan di layar monitor atau di printer. Cara kerja komputer. Peralatan input akan menerima masukan dari luar dan akan merubah informasi tersebut menjadi informasi biner. Ada memori untuk menyimpan informasi dan ada CPU yang akan memproses informasi tersebut. Dan setelah informasi tersebut diproses, maka akan diubah untuk diterbitkan ke peralatan output seperti monitor, printer, dan sebagainya. Bagaimana cara komputer tampilkan informasi? Ketika kita menekan tombol keyboard huruf B, contoh, maka keyboard merubah huruf menjadi angka biner. Kemudian angka biner tersebut dikirim ke komputer. Selanjutnya, komputer atau CPU menghitung bagaimana menampilkan huruf B dalam bentuk pixel. CPU kemudian meminta urutan instruksi dari memori tentang bagaimana menggambar huruf B. Kemudian CPU menjalankan instruksi tersebut dan menyimpan hasilnya berupa pixel ke dalam memori. Akhirnya, informasi pixel yang dalam bentuk biner ditampilkan ke layar monitor. Monitor adalah peralatan output yang merubah sinyal biner menjadi tampilan warna yang dapat kita lihat. Aktivasi. Jika kita menggunakan produk Microsoft seperti sistem operasi Windows dan aplikasi Office, maka pengguna wajib melakukan aktivasi agar dapat menggunakan aplikasi tersebut. Dengan kata lain, kita harus memberikan kontribusi atau kita membayar. Namun jika kita menggunakan produk open source seperti Linux, kita tidak perlu melakukan aktivasi untuk menggunakannya alias gratis. Bagaimana caranya kita mengaktifkan Office? Secara online kita akses ke alamat website microsoft.com, kemudian kita pilih aktivasi, apa yang mau kita aktivasi ya, sistem softwarenya apa, Microsoft Office atau Windows 10. Nah, jika kita tidak melakukan aktivasi, maka fitur atau fungsi dari software yang kita gunakan, software aplikasi yang kita gunakan tidak akan bisa secara maksimal kita gunakan. Kita tidak bisa cetak misalkan, atau kita tidak bisa simpan, maka kita harus melakukan aktivasi. Kemudian untuk graphical user interface adalah suatu istilah, yaitu sistem interaksi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis atau gambar. Jadi dengan memilih menu itu sudah berbasis gambar, jadi sangat memudahkan kita
Tampilan Windows 10 di sebelah kiri dan tampilan salah satu distro dari Linux, turunan dari Ubuntu, Linux Mint, itu sudah sangat interaktif, sangat memanjakan mata kita. Kemudian untuk istilah peripheral adalah suatu peralatan, baik berupa peralatan input atau peralatan output. Peralatan input seperti keyboard, mouse, scanner, dan untuk peralatan output berupa monitor, printer, dan sejenisnya. Software adalah sekumpulan set instruksi yang mengatur hardware komputer dan memerintahkan komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana menjalankan sebuah tugas dan bagaimana tugas dari software untuk mengoperasikan komputer. Tanpa software, maka komputer hanya sebuah mesin yang mati alias tidak berfungsi. Software dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem software aplikasi dan sistem software. Aplikasi software adalah program yang membantu manusia untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Contohnya, software pengolah kata seperti Microsoft Word, WordPad, dan Notepad yang digunakan untuk membuat dokumen teks seperti surat, laporan, dan sebagainya. Database software seperti Oracle, Microsoft Access untuk simpan data dan operasi olah data. Software pengolah angka seperti Microsoft Excel digunakan untuk mengelompokkan data berupa baris dan kolom, mengolah perhitungan, dan menampilkan data dalam diagram dan grafik. Software presentasi seperti Microsoft PowerPoint digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk slide. Internet browser seperti Google Chrome dan Firefox dan Safari digunakan untuk akses informasi di internet. Sistem software adalah sekumpulan set program komputer yang mengontrol hardware komputer. Sistem software adalah sebuah platform atau fasilitas untuk menjalankan software aplikasi. Sistem software adalah operating system dan utilitas software. Operating system adalah sebuah software yang bertindak sebagai perantara antara user dan sistem komputer. Macam operating system untuk komputer desktop dan laptop adalah Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Microsoft Windows dibuat oleh perusahaan Microsoft yang didirikan oleh Bill Gates. Ada beberapa versi dari Microsoft Windows, mulai dari Windows XP sampai yang terakhir adalah Windows 10 atau Windows 10. macOS adalah operating system yang digunakan oleh perusahaan Apple yang didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. macOS hanya bisa jalan di produk komputer Macintosh. Linux adalah sistem operasi yang gratis dan di-download melalui internet, yang dibuat awal oleh Linus Torvalds. Operating system untuk perangkat mobile adalah Android dan Apple iOS. Android adalah sistem mobile yang umum digunakan pada perangkat telepon genggam dan tablet. Untuk iOS digunakan khusus untuk iPhone dan iPad. Utility software adalah software yang digunakan untuk menganalisa, mengkonfigurasi, mengoptimasi, dan perawatan komputer. Contoh dari software utility adalah software antivirus, backup software, tool untuk kompresi disk, dan file manager. Software komputer adalah sekumpulan set instruksi yang mengatur jalannya hardware komputer. Software komputer dibagi menjadi software aplikasi dan sistem software. Software aplikasi adalah program yang membantu user untuk mengerjakan tugas yang spesifik. Sistem software adalah sekumpulan set program yang mengontrol hardware komputer. Sistem software menyediakan tempat untuk menjalankan software aplikasi. Sistem software dibagi menjadi sistem operasi dan sistem utility.